Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rani Fitria Dewi dengan NIM 114011210174 dari program studi D3 Fisioterapi Politeknik Unggulan Kalimantan. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Fisioterapi Kardiovaskular dan Pulmonal dengan dosen pengampu Ibu Nafiah Espis M. Biomed. Tubuh kita terdiri dari 60% air, yang mana sedikit terdapat pada darah dan sebagian lagi terdapat pada sel. Tubuh kita bekerja dengan baik untuk menjaga jumlah cairan di dalam sel, namun jumlah cairan di sekitar sel ini dapat berubah, baik itu pada pembuluh darah maupun pada sistem limfatik, yang mana mereka bekerja sama untuk menghilangkan kelebihan cairan tersebut. Nah, jika gangguan terjadi pada sistem limfatik, maka akan terjadi penumpukan cairan yang mana akan menyebabkan pembengkakan, yang mana disebut dengan limfedema. Limfedema berasal dari kata limfe dan edema. Limfe yang berarti getah bening dan edema artinya penumpukan cairan. Jadi limfedema adalah penumpukan getah bening di suatu tempat di jaringan tubuh sebagai akibat dari penyumbatan pada sistem limfatik. Bagaimana cairan dapat menumpuk? Jadi kita kembali lagi ke sistem peredaran darah yang mana terdiri dari jantung, arteri, vena, dan limfa. Nah, jadi ketika jantung berkontraksi, maka darah akan mendorong ke arteri, yang mana arteri di sini tempat kaya akan oksigen, dan arteri juga terdiri dari sel, yang mana ketika tekanan itu diberikan kepada arteri, terdapat beberapa celah di antara sel yang di sini bisa mengeluarkan komponen kecil seperti cairan. Jadi ketika cairan itu keluar, maka itu aman-aman saja. Namun jika itu berlebihan, maka akan diambil alih oleh sistem limfatik tubuh kita, yang mana dari sistem limfatik itu berfungsi untuk mencegah terjadinya penumpukan cairan. Namun di dalam kondisi limfedema, di sistem limfatik tersebut mengalami penyumbatan ataupun kerusakan, sehingga cairan beserta darah tidak bisa naik ke vena, yang mana akan menyebabkan penumpukan cairan di bagian jaringan yang terjadi penumpukan, dan sering terjadi itu di bagian ekstremitas, baik itu ekstremitas bawah, lengan, rongga mulut, leher, yang mana yang terdapat getah bening di sekitar tubuh kita. Jika limfedema tidak diobati, maka akan menyebabkan kulit menjadi keras dan rusak, dan dapat juga merusak kapiler getah bening. Jadi di dalam sistem limfatik itu terdapat beberapa organ, salah satunya adalah kapiler getah bening. Nah, kalau misalnya itu terjadi, maka akan menyebabkan fibrosis kulit, yang mana ini merupakan penebalan jaringan ikat atau jaringan parut. Nah, juga bisa nih, kan cairan itu mengandung protein dan dapat berkembang biaknya bakteri, sehingga akan menyebabkan infeksi kulit yang dikenal dengan selulitis. Lalu apa sih penyebab dari limfedema? Penyebab dari limfedema ini ada dua. Yang pertama primer dan sekunder. Primer di sini itu adalah faktor genetik atau bawaan. Jadi bisa disebut limfedema primer atau kongenital, yang mana mereka lahir dengan sistem getah bening yang rusak. Yang kedua adalah sekunder. Sekunder di sini ada beberapa. Salah satunya itu ada kanker, pengobatan kanker. Nah, yang mana di sini tuh terjadi terkena radiasi, baik itu kemoterapi, pembedahan ataupun kecelakaan. Selanjutnya adalah insufisiensi vena kronis, dan ini juga salah satu penyebab limfedema yang terbanyak, yaitu pembuluh darah tuh tersumbat dan tidak mampu membawa cukup darah dan cairan kembali ke jantung, terutama ke vena. Lalu selanjutnya itu adalah filariasis. Filariasis ini karena infeksi dari Wucheria bancrofti. Di sini gigitan nyamuk yang menyebabkan kaki membengkak atau disebut dengan kaki gajah. Lalu apa saja sih gejala dari limfedema? Yang pertama itu adalah pembengkakan pada lengan ataupun tungkai.
Yang kedua, nyeri pada bagian yang bengkak atau terluka. Yang ketiga adalah kesulitan bergerak. Yang keempat, merasa berat dan kaku. Yang kelima itu mudah merasa lelah. Yang keenam itu demam disertai meriang. Yang ketujuh itu memar pada bagian yang infeksi. Lalu bagaimana sih cara pengobatan untuk limfadema? Nah, jadi pengobatannya itu adalah dengan olahraga. Kenapa dengan olahraga? Karena dengan kontraksi otot dapat membantu pembuluh limfatik untuk membawa cairan sehingga dapat meningkatkan kinerja kembali si kinerja limfatik dan dapat mengeluarkan cairan dari jaringan, dan juga bisa dilakukan meninggikan jaringan yang mengalami pembengkakan. Misalnya apabila terjadi pembengkakan di kaki, maka ketika kita tidur, kaki lebih ditinggikan daripada posisi badan kita. Mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.